Datang lagi kebijakan baru dari TikTok per tanggal 12 November yang bikin affiliate marketing TikTok menangis tidak henti. Mau yang pemula, mau yang sudah lama. Wah, ini bahaya banget kalau kalian nggak buru-buru ambil solusinya. Mari kita cermati bareng-bareng, kita bikin solusi yang terbaik supaya kamu tetap bisa berjualan di TikTok affiliate. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Dan pastikan stay tune, tonton sampai habis. Kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Ide dadakan lagi nih karena ngelihat banyaknya VT-VT yang lewat mengenai kebijakan TikTok di tanggal 12 November nanti. Itu bisa merugikan kalian kalau misalnya kalian nggak buru-buru ambil sikap dari sekarang. Nah, kita akan bahas sebenarnya kebijakan apa sih yang ada di TikTok ini yang bikin para warga TikTok terutama affiliate marketing menangis sampai kejar-kejar ya. Yuk langsung aja kita bahas dan kita cermati bareng-bareng. Kebijakan apa yang TikTok terapkan ke para affiliate marketing yang baru saja terdaftar atau yang sudah daftar di akun pemasaran. Nah, buat teman-teman semua yang udah dapetin email kayak begini, ini wajib dicek ya teman-teman ya. Jadi coba kita bahas satu persatu nih teman-teman di sini ya. Jadi Akang lihat dari sini aja ya. Sorry karena ini kecil banget nggak kebaca sama Akang. Jadi mulai 12 November 2024, semua akun kreator shop Tokopedia yang ditautkan ke akun resmi atau pemasaran mendapatkan aneka manfaat perubahan. Ini ditujukan agar kreator bisa muka di toko Anda. Jadi kita bakalan lihat di sini ya teman-teman ya. Sebetulnya ini ada kebijakan-kebijakan yang bilang kalau kita tuh daftar dari akun pemasaran itu nggak bisa, tapi Akang melihat dari sisi lain ya. Semoga aja penjelasan Akang ini benar dan tidak menyesatkan ya teman-teman ya. Jadi kita lihat ya teman-teman ya untuk bagian yang ada di sini. Kalau kita lihat ya teman-teman, kita zoom akun resmi dia tidak mendapatkan komisi dan kemudian akun pemasaran tidak layak untuk gabungan. Jadi kalau Akang lihat di sini akun kreator ini ya teman-teman ya di bagian bawahnya. Nah ini ya teman-teman ya kalau kelihatan atau teman-teman bisa cek email sendiri. Penjual dapat menautkan akun kreator sebagai akun pemasaran dan mengajukan izin afiliasi jika akun memenuhi kriteria persyaratan. Nah ini bagian yang Akang tuh masih tanda tanya ya teman-teman ya. Apakah memang kita tidak bisa daftar menjadi affiliate marketing lagi di TikTok di saat kebijakan ini, ataukah kita hanya dipegang oleh seller ya teman-teman ya. Jadi gini, sorry Akang ulangi lagi. Jadi pertanyaannya adalah apakah akun kita itu akan dipegang oleh seller ya. Jadi satu akun kreator itu akan dipegang oleh satu seller ya, atau misalnya dipegang beberapa seller tetapi harus ditautkan ke akun pemasaran mereka sehingga mereka terfokus mempromosikan toko mereka ya, atau toko dari seller-seller yang sudah menautkan linknya ke akun kalian. Atau yang kedua, ini kalian tidak bisa lagi mendaftar via akun seller center ya. Jadi untuk akun resmi ini memang tampak sekali ya di bagian yang ini teman-teman semua, dia tidak bisa mendapatkan komisi karena akun resmi itu untuk halaman toko, produk toko dan sebagainya. Jadi memang sepertinya ini harus akun kreator resmi ya teman-teman ya. Jadi ketika mempromosikan produk, kalau lihat di kategori yang sebelah ini, produk saya dapat dipajang di showcase, produk apa yang bisa saya promosikan itu di afiliasi ya teman-teman ya, di mana saya bisa mempromosikan produk showcase kreator live dan yang terakhir mendapatkan komisi ya. Jadi ini akun pemasaran itu ada yang dari akun kreator, ada yang tidak dari akun kreator ya. Jadi ketika kalian misalnya tuh ini ya daftar dari akun kreator yang sekarang cuma 16, itu pertanyaannya hanya dua. Apakah memang harus ditautkan ke akun seller atau tidak, atau kita hanya bisa mendaftar dari jalur itu saja. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, kalau seandainya satu kreator dipegang oleh satu seller atau mungkin 2-3 seller, itu ada sisi positifnya, yaitu di mana kalian akan terhindar dari penurunan komisi secara sepihak. Dan yang kedua, kalian berhak untuk melakukan negosiasi dengan seller ya mengenai jumlah komisi yang kalian dapatkan. Dan yang ketiga, kalian juga istilahnya lebih enak tuh. Jadi potensi untuk diturunkan komisinya itu oleh sepihak itu akan sulit sekali ya, karena kalian sudah tertaut dengan
akun seller gitu. Nah, yang kedua, kalau seandainya memang kalian tidak bisa daftar lagi dari akun seller center, ada 4 poin yang harus kalian kerjakan sekarang. Karena miris banget. Ini di VT-VT banyak yang lewat. Yuk saling follow, yuk saling saling follow back, yuk saling 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 ini saling itu. Damn man. Bukan Akang ngenyek, enggak teman-teman ya. Akang juga pernah di momen seperti itu dan pada akhirnya tidak berkembang akunnya teman-teman ya. Yang ada malah ambiar. Karena apa? Kita tidak bisa menunjukkan value. Justru ini kesempatan kalian teman-teman ya untuk bangun akun kalian dari nol. Gimana cara bangun akunnya? Ayo kita breakdown di sini. Nah, jadi untuk yang bagian pertama, itu kalian harus punya skill di mana kalian harus tahu cara pendekatan produk. Gimana sih Kang cara pendekatan produk? Jadi begini, kalau kalian misalnya minatnya di fashion ya teman-teman ya, atau kalian pingin ngebahas mengenai all about fashion, berarti kalian jualan produk-produk fashion. Nah, produk-produk fashion itu apa aja sih turunannya? Misalnya kan seperti aksesoris ya, ada di gelang, ada di tas, ada di sepatu ya. Itu adalah bagian pendekatan produk yang harus kalian mulai. Bikin kontennya simpel banget teman-teman ya. Jadi ada dua cara, ada paid traffic, ada organic. Kita akan bahas nanti yang paid traffic. Jadi teman-teman semua, ini kesempatan kalian. Karena kenapa? Jangan sampai kalian ketika sudah dapat follower 600, itu malah kalian bingung juga jualannya kayak gimana dan akhirnya nggak dapetin komisi. Dan kalau memang kalian itu harus ditautkan ke akunnya seller, lebih bahaya lagi. Engagementnya jelek, viewsnya jelek, bikin konten juga jelek. Wah, itu enaknya seller bisa buang seenaknya ya teman-teman ya. Jadi inilah waktunya kalian survive teman-teman ya. Jadi yang pertama kalian bikin value dulu dari akun kalian. Value-nya simpel teman-teman ya. Jadi kalian mau jualan produk apa, lalu bikin konten yang linear atau bikin konten yang benar-benar nyambung. Jangan sampai kalian ngevlog jualannya panci yang nggak nyambung teman-teman ya. Kalau panci buat pergi travel ya nyambung, tapi kalau panci buat di rumah kan segede-gede gaban ya teman-teman ya. Nah, ini perlu kalian lakukan. Kalau enggak ambiar semuanya teman-teman ya. Jadi dari analisis yang tadi ini ada kemungkinan bahwa ke depan kita ini akan dipegang oleh seller kalau Akang tidak salah informasi. Jadi mohon maaf, mohon dikoreksi jika Akang salah. Tapi yang jelas dengan ada kebijakan ini sudah waktunya kalian untuk mulai scale up teman-teman ya. Jadi Akang juga punya strategi khusus ketika kalian misalnya mau bangun akun dengan cara cepat. Cuman masalahnya pakai modal. Tapi ingat teman-teman ya, pakai modal pun nggak sembarangan loh. Bukan berarti kalian harus ngiklan 12.000 dengan konten yang jelek. Kita akan bikin konten dengan konsep yang menarik ya teman-teman ya. Seperti apa sih konten dengan konsep yang menarik? Artinya kita bangun dulu value. Bangun value dari apa? Bangun value dari konten. Bikin script yang menarik, kemudian bikin angle yang eye catching, kemudian bikin review-review produk yang bikin seller itu mau kerjasama dengan kalian. Meskipun follower kalian tuh masih minim, tapi setidaknya kalian bisa tautkan ke link yang ada di bio. Jadi intinya teman ya, kalau kalian go viral tanpa menyiapkan semua dari sekarang, itu bahaya banget. Karena kalian tujuannya adalah buat jualan, ya dari sekarang kalian harus tunjukin value kalian. Bahwa gue tuh bener-bener bisa gitu loh jualan produk fashion. Gue tuh bisa gitu loh jualan elektronik. Dan kalian punya skill di situ, kalian punya kemampuan di situ. Terutama kalian tuh affiliate marketing dan juga harus jadi content creator. Believe it or not, kalau kalian affiliate marketing hanya ngandelin tempel-tempel, hanya ngandelin juga lihat postingan orang semoga nular, rezekinya rezeki bukan penyakit bro. Rezeki itu adalah bagian dimana yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ingat, rezeki tidak bisa ditiru. Tapi teman-teman semua ya, ketika kalian berusaha, ketika kalian optimal memperjuangkan apa yang menjadi harapan kalian, Tuhan tidak tinggal diam. Dan yang jelas ini waktunya bukan kalian mengeluh bikin konten you follow you follow back you. Yang pertama, apakah kalian sadar mereka mau nggak nonton konten kamu? Yang kedua, mereka mau nggak beli dari showcase kamu? Karena untuk konten yang diupload di TikTok itu biasanya 10-20% disebarkan dulu ke follower. Kalau follower kalian nggak nonton, viewsnya anjlok. Nah, setelah anjlok begini siapa yang salah? Ya kan? Mau dibalikin lagi nggak bisa karena sistem rekomendasi sudah terganggu. Nah, jadi konsepnya adalah kalian cukup bikin konten yang oke itu artinya skripnya bagus, hooknya kuat, kemudian linear dengan produk yang akan dijual. Dengan begitu, ketika kalian gone viral, itu nggak akan susah yang dapetin namanya sampel ya teman-temannya. Atau kalian cukup bikin 10 konten, kemudian kalian iklanin. Karena zaman sekarang mau naikin brand awareness tuh gampang kalau punya duit. Berapa Kang budgetnya? Rata-rata sih kalau pengalaman Akang ketika bangun akun kemarin testing juga ya di akun yang baru, itu ngabisin cuan cuman 100.000 Akang dapat 200 follower. Bayangin,
ya. Itu kontennya asal-asalan, videonya burik ya teman-teman ya. Kalau kalian punya angle yang bagus, hooknya dapat, kita bisa mainin di situ. Gimana caranya? Kalian boleh ambil kelas yang ada di bawah, kita bareng-bareng belajar di sana, kita bareng-bareng ngembangin akun di sana. Nggak cuma di TikTok affiliate saja, kita mulai open minded, kita main di berbagai macam affiliate ya. Meskipun kalian ingin fokus di TikTok affiliate nggak ada masalah, tapi yang jelas ini manfaat banget ketika kalian bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di TikTok ya teman-teman. Jangan sampai kalian malah sekarang terlibas atau terbawa arus gara-gara sering follow akunnya nggak berkembang. Kita bangun personal branding yang bagus dengan konsep digital marketing, dengan juga kan bisa memasarkan produk-produk orang lain tidak hanya dari TikTok saja. Disinilah momen kalian harus mulai melangkah, karena kalau enggak bahaya banget. Apalagi banyak orang yang flexing di TikTok, bisa-bisa muncul lagi kebijakan baru. Ketika memang apa yang akan jelaskan tadi adalah bagian dari strategi TikTok untuk memegang para kreator yang harus kerjasama dengan seller secara agreement dalam arti kata profesional, bahaya banget. Ini bahaya banget, jangan sampai itu terjadi. Kalau terjadi berarti skill yang kita miliki saat sekarang ini nggak cukup berhenti di itu aja. Kita mesti harus scale up lagi. Oke teman-teman ya, mungkin ini informasinya, videonya nggak panjang dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi, tapi yang jelas akan melihat dua pandangan. Kesimpulannya adalah, yang pertama ada kemungkinan kalian tidak bisa daftar lagi dari akun pemasaran. Yang kedua, kalian akan dipegang oleh seller. Ya, jadi kalau yang kedua ini terjadi, maka kita sebagai affiliate pemula bakalan bener-bener hancur banget trafficnya dan akan kesulitan sekali berkembang, karena akan tahu betul bagaimana seller besarnya mengeluarkan budget untuk campaign teman-teman ya. So kalau mau ada pertanyaan boleh tekan jejak di kolom komentar, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Seru banget nih ya, ada kebijakan baru dari TikTok. Oke, thank you sudah stay tune di sini. Jangan lupa like, subscribe juga, nyalakan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.